Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan, mungkin menyampaikan materi PAS ya. Nah, matematika PAS-nya di hari apa? Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu lihat jadwalnya? Rabu, Pak. Rabu. Kok sama Rabu kelas 9 Rabu juga? Bentar. Jangan bentrok nih. Perasaan kemarin Rabu matematika juga. Bukan. Rabu itu kelas 9. Hari Senin depan, Pak. Iya, hari Matematika. Senin ya. Diingat-ingat nih, Senin 13 Desember. Nah, ini dari jam 07.15 sampai 09.15. Jadi tolong untuk kehadirannya atau loginnya jangan terlambat. Ya, waktunya 120 menit untuk 30 soal ya. Nah, ini waktunya 120 menit. Ada 30 soal pilihan ganda. Kesempatannya 1 kali. Oke. Nah, KKM kelas 8. KKM-nya berapa? 70 berapa ya? 73 ya? 73 atau 75 ya? 3 ya? 3, Pak. Hah? Berapa? 73. 73 ya? 73. Oke. Nah, kurang lebih berarti kalian harus bisa berapa itu? Berapa soal tuh yang harus benar? Nah, kurang lebih kalian harus menjawab 20 soal dengan benar ya. Itu. Berarti ini minimal nanti akan mendapatkan nilai 73,3. Jadi sudah lolos KKN. Ya. Nah, sedangkan untuk materi yang mencakup dari PAS nanti adalah mengenai persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurus di sini nanti akan ada gradien, terus kedudukan garis, kemudian menyusun persamaan garis lurus ya. Kemudian poin berikutnya yaitu mengenai SPLDV. Tentunya itu SPLDV untuk bilangan bulat, kemudian pecahan, kemudian soal cerita. Nah, ini poin-poin yang akan masuk di PAS. Ya. Untuk persamaan garis lurus ya ini kurang lebih sama dengan tugas-tugas maupun di PH ya, kurang lebih sama. Oke, dari dua materi ini mengenai persamaan garis lurus dengan SPLDV, apakah ada yang mau ditanyakan?
Yang mana? Yang pecahan, Pak. Yang pecahan. Oke. Pecahan di sini mungkin nanti akan saya berikan dua macam. Ya. Pecahan dengan ini penyebutnya bilangan bulat, sedangkan di sini penyebutnya berupa variabel. Nah, yang mana? Yang bilangan bulat atau yang variabel? Yang bulat, Pak. Oke. Pecahan bilangan bulat. Ya. Saya berikan contoh misalkan. Ya. Contoh ini saya sembarang asal contoh aja ya. Sebentar. Misalkan sebentar. Mungkin di kalian ada soal yang mengenai soal itu? Ada nggak? Ini setengah X plus Y sama dengan 8. 3X plus setengah Y sama dengan 9. Oh ini. Ini men. Nah. Seperti ini. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah apa? Langkah pertama adalah Menghilangkan penyebut, Pak. oke, terima kasih. Menghilangkan penyebutnya. Nah, berarti kalau di sini menghilangkan penyebutnya, maka kita kalikan dulu nih. Kalikan apa? KPK dari penyebut. Nah, sedangkan di sini Y. Y itu kan berarti koefisiennya 1. Penyebutnya berarti 1/1. Maka di sini dikalikan 2. Nah, ini dikalikan 2 juga ya. Karena di sini pecahannya 2. Nah, maka hasilnya adalah X plus 2Y. 2 dikalikan setengah itu 1. 2 dikalikan 1 sama dengan 2Y. 2 kali 8 itu 16. 2 kali 3X itu 6X. 2 dikalikan setengah Y itu min Y sama dengan 18. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita lihat masing-masing variabel. Apakah angkanya sudah sama? Apakah sudah sama? Belum, Pak. Nah, kalau belum, berarti kita samakan lagi koefisien
dari salah satu variabel disamakan ya. Nah, samakannya dikali berapa? Mana yang mau kita samakan? Misalkan Y. Y-nya kita samakan berarti ini kalikan 1, di sini kalikan 2. Ya, maka hasilnya di sini menjadi X plus 2Y sama dengan 16. Persamaan yang kedua menjadi 12X min 2Y sama dengan 36. Nah, di sini ditambah atau dikurang untuk mengeliminasi agar 0. Agar 0, tandanya apa ini? Minus, Pak. Minus. Plus, Pak. Plus. Ya, ditambah ya. Karena di sini plus 2 ditambah min 2, berarti hasilnya 0. Maka ini menjadi 13X. Di sini menjadi 52. Berarti nilai X-nya adalah 54 dibagi 13. 4 ya. Nah, setelah itu substitusi. Substitusinya kemana? Silahkan pilih angka yang menurut kalian yang paling gampang. Pak. Ya. Oh, 52 jadi 54, Pak. Wih, ya, waduh ngantuk ini saya. Ini harusnya 52 ya. Nah, 52 ini belum konsen ini antara mulut sama tangannya. Ya, belum sinkron. Oke, 52 dibagi 13. Betul 4 ya? Nah, sekarang substitusi pilih salah satu. Misalkan pakai yang gampang angkanya, yaitu adalah X plus 2Y sama dengan 16. Nilai X-nya tadi 4, di sini 2Y 16. 2Y 16, 4-nya berpindah menjadi min 4. 2Y sama dengan 12. Berarti Y-nya sama dengan 12 dibagi 2. 6. Oke. Seperti itu. Jadi, terakhir himpunan penyelesaiannya itu adalah X, Y. X-nya 4, Y-nya 6 ya. Jangan sampai kebalik ya. Biasanya himpunan penyelesaian itu adalah X, Y. Berarti jangan sampai kebalik ini. 4,6 ya. Jangan kok 6,4 nggak boleh. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Sampun, Pak. Oh, sampun. Yang lainnya silahkan. Yang masih bingung, yang masih belum paham, silahkan. Pak, saya screenshot dulu ya, Pak. Ya, silahkan. Screenshot boleh. Yang lainnya. Wah, Pak, saya malas nonton di YouTube-nya, Pak. Ya, silahkan screenshot ya. Pokoknya cara kalian yang menurut kalian yang paling gampang, sederhana, simpel, silahkan pakai. Sudah? Sampun, Kak. Oke, yang lainnya bagaimana? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? B, berarti udah siap PAS ini. Yang penyebutnya variabel gimana, Pak? Oke, ya. Penyebutnya variabel. Nah, misalkan saya cari contoh dulu. Pelan-pelan, ya. Sabar. Sabar, sabar, sabar. 3 per X. 5. 3 per X min 5 per Y sama dengan 7.
4 per X min 3 per Y sama dengan 2. Nah, di sini kalian disuruh mencari nilai X dan Y-nya berapa. Langkah pertama apa kalau seperti ini? Misalin Nah, dulu, Pak. misalkan dulu ya. Kita misalkan adalah 1 per X itu apa? Misalkan A. Nah, sedangkan 1 per Y adalah B. Ya. Sedangkan di situ itu ada 3 per X. Artinya apa? Artinya adalah 3 dikalikan 1 per X. Ya kan? Nah, 1 per X kita kembalikan ke pemisalan tadi, maka menjadi 3A. Demikian juga untuk yang 5 per Y. Artinya 5 dikalikan 1 per Y. Nah, 1 per Y itu adalah B, maka menjadi 5B. Pemisalannya seperti itu, paham ya? Nah, demikian juga untuk persamaan yang kedua. Oke, maka persamaannya menjadi apa itu? Yang pertama itu menjadi 3A min 5B sama dengan tetap 7. Ya. Yang kedua itu menjadi 4A min 3B sama dengan 2. Nah, bedanya di sini ya. Kalau dengan penyebutnya berupa angka, maka hasilnya tetap dikalikan. Ya. Tetapi kalau pemisalan, berarti hasilnya tetap saja. Nah, baru sampai di sini. Kita lihat variabelnya mana yang mau disamakan. Yang apa ini? Boleh misalkan yang mau disamakan yang A. Berarti ini kali 4, di sini kali 3. Karena apa? KPK dari 3 dan 4 ya. KPK dari 3 dan 4 itu 12. Agar menjadi 12 berarti dikalikan 4, yang bawah kalikan 3. Ini menjadi 12A min 20B sama dengan 28. 12A min 9B sama dengan 6. Kita kurangkan. Ya, ini tandanya sudah sama, plus dengan plus, berarti ini dikurang, ini menghasilkan 0. Min 20 dikurang min 9, berapa? 11, Pak. 11. Min atau plus? Min 11, Pak. Nah, hati-hati ya, min 11B. Di sini menjadi 22. Ya. Maka nilai B-nya adalah 22 dibagi min 11. Berarti B-nya adalah min 2. Nah, kalau sudah ketemu B, kita substitusi. Nah, substitusinya kemana ya? Silakan pilih ya angkanya yang gampang, misalkan yang kedua di sini. Berarti yang 4A 4A min 3B sama dengan 2. Berarti 4A min 3, B-nya min 2. Nah, 4A plus 6 sama dengan 2. 4A sama dengan 2. 6-nya berpindah menjadi min. 4A sama dengan min 4. A-nya adalah min 1. Nah, apakah sudah selesai?
Belum ya, karena kan yang dicari adalah X dan Y, maka kita kembalikan ke pemisalan. Nah, ini kembalikan ke pemisalan. Yaitu 1 per X tadi kan dimisalkan A. 1 per X nilai A-nya adalah min 1. Berarti nilai X-nya adalah min 1 juga. Tinggal dibalik saja ya. Sedangkan 1 per Y itu adalah B. 1 per Y adalah min 2. Min 2 itu artinya min 2 per 1 kan. Nah ini tinggal dibalik. Berarti nilai Y-nya adalah min 1 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, Y. X-nya min 1, Y-nya min setengah. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Oke, halo. Halo. Halo Pak. Sudah cukup jelas atau belum? Sambung Pak. Benar nih. Nggih. Mantap. Silahkan, mana lagi yang mau tanyakan? Sudah. Kenapa? Udah di sini. Buka WA. Oh, apa ya? Ayo, mana lagi yang mau tanyakan? Monggo. Aduh. Udah cukup ya? Cukup paham ini semua? Udah di screenshot? Sudah, Pak. Nah.
Oke, kalau enggak, ini apa nih? Dua penasaran berapa? Oke, siap. Sekarang saya lanjutkan. Nah, mungkin saya sedikit mengulas mengenai persamaan garis lurus ya. Takutnya lupa nih. Yang pertama itu adalah gradien. Masih ingat cara menentukan gradien jika diketahui grafik? Caranya bagaimana? Ayo. Halo. 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 Gimana kalau diketahui grafik mencari gradiennya bagaimana? Komponen Y dibagi komponen X. Komponen Y dibagi komponen X. Lebih gampangnya gimana? Kemarin Naik cukup. turun, Pak, naik turun. Oke ya. Yang kita lihat posisinya adalah karena komponen Y per X, maka kita lihat sumbu koordinat Y, sumbu Y itu kan kemungkinannya hanya naik atau turun, ya kan? Dibagi dengan komponen X itu kemungkinannya hanya kanan ke kiri. Ya, kanan atau ke kiri. Jadi cukup kalian lihat posisinya. Misalkan saya punya gambar seperti ini. Di sini misalkan 4, di sini 6. Ya, titik A, titik B. Maka gradien dari A ke B-nya berapa? Berarti naik 4, terus ke kiri, kirinya adalah 6. Kalau naik itu plus 4, kiri itu negatif. Disederhanakan menjadi min 2/3. Ya, kalau naik plus, kiri itu turun itu minus. Kanan itu plus, kiri itu minus. Oke, ingat ya. Nah, yang kedua, jika diketahui 2 titik, bagaimana? Masih ingat? Halo? 1 dikurangi 2 per X1 dikurang X2. Oke. Y1 dikurangi Y2, X1 dikurangi X2 boleh. Atau dibalik. Tetapi baliknya adalah hanya Y2-nya ya. Y2 min Y1 dengan X2 min X1 ini juga boleh. Ya. Yang pasti komponen Y-nya di atas, komponen X-nya di bawah. Karena di sini tadi komponen Y per X. Terus jika diketahui dari persamaan garis, gimana? Nah, ini harus diubah ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Nah, nih. Berarti ini sebagai gradiennya. Ya, misalkan ada gradiennya itu persamaan garisnya adalah min setengah X min 2/3 Y sama dengan 6. Nah, seperti ini gimana? Ya, harus kita ubah dulu, ya kan? Ubah dulu, ini boleh diubah ke apa namanya? Kita buat persamaan ini menjadi bilangan bulat. Berarti kita kalikan 6. 6 itu dapatnya dari mana? KPK dari penyebut
2 dan 3 berarti KPK-nya adalah 6. Maka menjadi 3X min 4Y sama dengan 36. Kemudian di sini harus kita ubah Y sama dengan, maka menjadi 4Y min 4Y sama dengan min 30, maaf, min 3X plus 36. Nah, ini dibagi dengan min 4. Dapatnya dari mana? Dari sini min 4 itu, agar menjadi Y. Min 3 per min 4X plus 36 per min 4. Nah, berarti gradiennya adalah min 3 per min 4 disederhanakan menjadi 3 per 4. Nah, seperti itu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan untuk mencari gradien? Nggak ada. Kemudian kedudukan garis. Masih ingat kedudukan garis? Kalau sejajar artinya apa? Artinya apa? Gradiennya sama ya. Kemudian kalau tegak lurus, Berbalik, Pak. nah dibalik M1, maka ini dibalik menjadi min 1 per M2. Jadi kalau misalkan 2 per 3 ini tegak lurus, maka menjadi min 3 per 2. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah menyusun persamaan garis. Nah, kuncinya bagaimana? Silahkan nih, kalian mau pakai yang mana sama saja kan kemarin. Boleh menggunakan Y sama dengan MX plus C, atau boleh menggunakan Y min Y1 sama dengan M kalikan X min X1. Silahkan mau pakai yang mana. Masih ingat nggak itu caranya? Menyusun persamaan garis. Agak lupa, Pak. Iya. Ya udah, ntar sebentar lagi saya jelaskan. Nih, kalau mau di screenshot silahkan screenshot. Sampun, Pak. Oke. Nah, oke, menyusun persamaan garis lurus. Nah, yang pertama itu jika diketahui grafik, ya kan? Nih, misalkan seperti ini. Grafiknya, nah seperti ini. Oke. Oke, jangan yang seperti ini. Misalkan yang main aja. Nah, grafiknya di sini. Set. Ini main 4, di sini 6. Nah, kalau seperti ini, kalian tentukan dulu gradien. M-nya berapa? M-nya naik 4, kanan 6. Berarti 4 per 6 itu 2 per 3. Terus melalui apa itu? Melalui salah satunya itu 0, min 4 dan 6,0. Pilih deh yang mana. Ya. Misalkan saya mau menggunakan yang Y sama dengan MX plus C. Ya.
kalau saya memakai di sini ya, maka ini sebagai Y, min 4-nya sebagai, maaf, kebalik. 0-nya sebagai X, min 4-nya sebagai Y. Maka Y-nya adalah min 4, M-nya 2/3, X-nya adalah 0 plus C. Nah, berarti nilai ini adalah 0, ini min 4 plus C, berarti C-nya min 4. Jadi, Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan 2/3X plus C-nya min 4. Nah, ini tergantung ya. Ini boleh, tapi tergantung dari opsi pilihan gandanya. Kalau opsi pilihan gandanya diubah ya harus diubah gitu ya. Tergantung dari opsi pilihan gandanya. Paham ya? Nah, demikian juga untuk kalau sama diketahui 2 titik. Nah, kalau 2 titik misalkan melalui titik 2,1 dan B-nya min 4,3. Udah. Langkah pertama cari gradien. Gradiennya berapa? Langkah kedua, terus pilih salah satu. Gunakan Y sama dengan MX plus C. Nah, kalau mau pakai di sini, ini sebagai X, ini sebagai Y. Gitu. Ya. Kuncinya di situ. Kemudian yang ketiga, misalkan 1 titik dan sejajar. Nah, kalau sejajar seperti ini, langkahnya adalah tentukan dulu gradiennya, ya. Cari gradien berapa. Kemudian karena ini sejajar, nah, maka M1 sama dengan M2. Nah, tinggal kamu masukkan kemana? Nah, boleh ke Y sama dengan MX plus C juga boleh. Demikian juga untuk yang tegak lurus. Ya. Sama. Tetapi di sini kan kita belajarnya mengenai apa namanya pilihan ganda ya. Kita dibatasi oleh waktu. Silahkan kalian gunakan cara cepat ya. Cara cepat tahu ya. Kalau yang di sini, ini gambar yang grafik, berarti X dengan Y. X-nya kamu ambil dari komponen Y di sini. Berarti min 4. Y-nya kamu ambil dari sini. Berarti plus 6. Hasil kalinya berarti min 4 dikalikan 6. Berapa itu? Min 24. Kita cek dari sini. Sama enggak? Saya kalikan dulu dengan 3. Berarti 3Y 3Y sama dengan 2X min 4. Maaf, min 12. Berpindah menjadi min 2X plus 3Y sama dengan min 12. Saya kalikan, oh ya, enggak usah dikalikan. Ya. Oh, kalikan 2 atau kalau enggak ini, nah ini aja, ini yang saya bagi 2 karena ini bisa dibagi 2 menjadi min 2X plus 3Y sama dengan min 12, sama. Ya. Seperti itu kalau diketahui grafik. Itu. Kalau diketahui misalkan sejajar ya tinggal dibalik saja angkanya.
apa kok dibalik, disamakan, dicari, masukkan titiknya. Oke, gitu aja ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Cukup? Sampun, Pak. Oke ya. Oke, hari ini saya rasa cukup. Mungkin bentar, saya carikan dulu absennya. Hmm. Oke, itu absennya saya juga mau absen. Kelas 8. Berapa ini? 82 ya. Tanggal 20 30. Gisi PAS. Terus Zoom. Kok nggak muncul? Zoom. Menjelaskan ulang. Diskusi tanya jawab. Ini nanti hasilnya enggak ada. Totalnya ada 40, yang ikut 37. Jadi 3-nya kemana? Kita cek. 3-nya mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-nya keluar. Sudah pindah, Pak. Oke. 9 saya tulis saja enggak apa-apa. Terus 10, 11, 12, 13. 13. 14, 15, 16, 17, 19. Terus 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 3. Yuk. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41. Oke. Gitu ya. Jadi yang enggak ikut hari ini absen 13, 19, 33. Oke? Semuanya sudah absen? Ada yang nggak bisa absen? Saya nggak bisa, Pak. Siapa? Yohanes Christian? Iya, Pak. Kenapa nggak bisa Yohanes Christian? Oke, ya saya absenin Mas Yohanes Christian. Ini Todai 82. Terus berikutnya Michael juga, Pak. Yohanes Christian
Berikutnya ikut. Siapa lagi? Saya Pak, Namanya? Michael. Michael. Oh, yang di grup. Michael absen berapa Mas Michael? Michael Dua-dua, Pak. Pranata Iya, Pak. Manik ini ya? Iya, Pak. Iya, betul Pak. Ada lagi yang nggak bisa? Sudah semuanya? Sudah, Pak. Oke. Oke. Lupa saya. Yang daftar mah itu Pak. Yang buat kita daftar. Hari ini setelah ini apa? BK, Pak. SPK. Oke. Zoom ya? Iya, Pak. Mana Pak Widodo kok nggak muncul, belum muncul? Ayo belajar MTK. Ayo belajar MTK. MTK. Tak usah jadi bingung. Asal kita mau mencobanya. Semua menjadi gampang. MTK. Aku yakin, tetap yakin. Bisa. Wes. Itu semboyannya kalau belajar MTK gitu, coy. Ya, kalau belajar PKN apa tadi? Tapi Anti korupsi. Hah? Pak, kalau saya malah bikin stres, Pak. Hah? Bikin stres. Bikin stres gimana ya? Enggak lah. Enggak lah. Kami datang kemari dengan semangat tinggi, ingin raih prestasi, yang jadi mimpi kami. Tuh, ya, wih. Saya juga bisa, ya. Pak, kalau gitu ya, tapi nggak niat gimana Pak? Ya, jangan nggak niat. Yang penting itu kan niat. Tadi kan udah saya bilang, asal kita mau mencobanya. Artinya apa itu? Ada niatan untuk mencoba. Itu kuncinya. Yes. Asal mau mencoba dan yakin untuk mau bisa. Yes. Dah nilai matematika 100. Itu. Oke gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya mungkin bentar lagi Pak Widodo coba. Pak Widodo nggak join aja ya. Mana Pak Widodo? Saya ini, aduh, ikut kerekam berarti tadi ya?